Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga saat ini kami dalam kondisi yang baik dan dapat menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh iman dan karakter kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah dukunglah yang lemah. Bacaan diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 24. Demikian sabda Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, H.G. Spafford, seorang penulis lagu rohani It Is Well With My Soul atau Nyamanlah Jiwaku, menuliskan lagu ini ketika ia sedang melintasi lautan Atlantik. Di laut itulah ketiga anaknya mati tenggelam ketika mereka sedang berlayar ke Eropa. Cobaan yang dialami Spafford memang luar biasa, karena beberapa tahun kemudian ia kehilangan putranya yang meninggal karena sakit. Setelah peristiwa itu, orang-orang di gereja mengucilkan mereka karena menganggap bahwa keluarga itu berhubungan dengan kuasa iblis. Mereka mengatakan bahwa kejadian yang begitu buruk itu tidak mungkin terjadi kalau keluarga Spafford tidak mengikatkan diri dengan kuasa kegelapan. Singkat cerita, di masa tuanya Spafford menderita sakit jiwa. Tentu banyak yang bertanya-tanya, kenapa orang seperti Spafford, penulis lagu yang terkenal itu, bisa mengalami sakit jiwa. Saudara yang terkasih, manusia punya keterbatasan. Spafford masih sanggup berdiri ketika ketiga anaknya diambil daripadanya. Kemudian disusul lagi dengan kematian seorang anaknya yang lain. Ia tabah menerima semuanya itu. Tetapi apa yang terjadi ketika saudara-saudara seimannya mengucilkan dan memisahkan diri darinya? Ia tidak kuat lagi menahannya. Jiwanya telah hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa kekuatan kita untuk menanggung segala sesuatunya sangat terbatas. Kita membutuhkan kekuatan dan kemampuan yang berasal dari luar diri kita sendiri. Kekuatan dari Tuhan itu sudah pasti, tetapi juga dukungan dari orang-orang di sekeliling kita akan sangat membantu. Beberapa orang yang berhasil dalam dunia usaha maupun pelayanan menyaksikan bahwa mereka bisa seperti itu karena ada dukungan orang-orang di sekeliling mereka. Antara lain, saudara-saudara seiman, teman, sahabat, anak, istri, suami, dan semua orang-orang yang mereka kasihi. Mereka inilah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dorongan moral. Kita tidak bisa hidup sendiri, karena tanpa keberadaan orang-orang di sekeliling kita, mungkin kita tidak bisa berada di dalam posisi atau keberadaan kita seperti sekarang ini. Selain itu, kita pun harus menyadari bahwa keberadaan kita sebagai anggota tubuh Kristus adalah untuk menopang, mendorong, menguatkan, dan menghibur satu dengan yang lain, agar mereka tetap kuat berdiri. Perlu kita ingat bahwa ditolak dan dikucilkan oleh saudara-saudara seiman
yang seharusnya merangkul dan menguatkan, itu sangatlah menyakitkan. Kekuatan seseorang bisa hilang karenanya. Oleh karena itu, mari kuatkanlah sesama kita dan bukan mengucilkannya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter peduli, yaitu mulailah peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebagai anggota tubuh Kristus, ajarilah kami untuk menghibur dan menopang sesama kami yang sedang dalam kelemahan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami mendoakan bagi yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk mengulurkan tangan menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikan pertolongan, penyertaan-Mu, sehingga dalam kami menjalankan aktivitas kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, boleh Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.